Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Kembali kita hadir dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Adineto Kristanto dari GKI Kedoya, Jakarta Barat. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang menolong kami, supaya ketika kami membaca dan juga merenungkan sabda firman-Mu, kami dapat memahami, mengerti, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih di dalam keluarga kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema, yaitu krisis relasi dalam keluarga. Saya mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat 1-8 yang akan saya bacakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Mandarin setahu saya, krisis ini artinya weiji. Dari kata wei artinya adalah danger, bahaya, dan juga ji artinya opportunity atau kesempatan. Jadi sebuah krisis itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya bagi hidup seseorang, bagi relasi seseorang, ketika orang itu tidak mampu menghadapi krisis. Dan juga menjadi sebuah kesempatan ketika seseorang mampu menghadapi sebuah krisis di dalam kehidupannya. Kesempatan untuk semakin bertumbuh, semakin memiliki iman yang kuat, semakin memiliki karakter yang baik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu ada tanaman kaktus, dia itu tumbuh di gurun pasir gitu ya, di padang gurun. Dia bisa bertumbuh, dia bahkan bisa menghasilkan buah. Padahal tanaman kaktus ini hidup di tengah-tengah yang krisis air, tapi dia tetap bisa berbuah. Andai kata itu adalah kehidupan kita manusia, ternyata kita itu mampu berbuah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan lihat, beberapa kaktus pun sekarang harganya jadi mahal, dijual di mal-mal besar dengan harga yang fantastis, Bapak Ibu Saudara, dengan harga yang cukup mahal gitu ya, untuk tanaman kaktus-kaktus yang masih kecil-kecil. Kenapa? Karena dinilai unik. Kita bisa menjadi pribadi yang unik, menarik ketika kita mampu bertahan di tengah-tengah krisis. Kalau kita melihat fakta-fakta di Alkitab, melihat keluarga-keluarga di dalam Alkitab itu, mereka tidak lepas dari yang namanya krisis, apapun itu. Bahkan juga krisis relasi di dalam hubungan mereka. Kain dan Habel contohnya, terjadi krisis relasi di sana. Bahkan menjadi sebuah kisah pembunuhan, ya, kejahatan
membunuh seseorang yang pertama yang ada tertulis dalam Alkitab kita. Jadi krisis itu bisa terjadi dalam keluarga siapapun, bahkan yang kita anggap sebagai keluarga yang baik-baik pun bisa mengalami sebuah krisis. Lalu bagaimana Alkitab itu mengajarkan kita untuk dapat bertumbuh di tengah-tengah krisis relasi yang ada di dalam keluarga kita? Tadi di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-3b sampai 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi krisis di tengah relasi keluarga kita, belajar untuk rendah hati. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita kerendah hatian. Tuhan Yesus mengalami yang namanya kenosis. Dia mau mengosongkan dirinya. Tadi kalau kita membaca bagian Filipi 2 ayat 6-8 dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, kata mengosongkan di sini menggunakan kata kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus mengosongkan diri, kenosis. Yesus merendahkan dirinya. Banyak orang yang merasa dirinya itu dipermalukan, banyak orang yang merasa dirinya itu direndahkan, tetapi lihat, Yesus dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dia rela, dia bersedia untuk mengalami yang namanya kenosis, pengosongan diri. Dia mau merendahkan dirinya. Dia yang walaupun sebenarnya adalah Tuhan, dia rela mau menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba, bahkan dia rela mati untuk kita dengan cara disalibkan. Sebuah hukuman yang pada waktu itu untuk menghukum orang-orang yang tidak bisa lagi untuk diampuni, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, Dia hadir ternyata membawa pendamaian dan juga pengampunan. Dan mari kita belajar untuk merendahkan diri, sama seperti Tuhan Yesus yang rela bersedia dengan tulus merendahkan dirinya bagi kita, untuk keselamatan kita. Lalu dikatakan juga yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita diajar untuk mengutamakan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain, memahami perasaan orang lain. Jadi meninggalkan keakuan kita dan mencoba untuk memposisikan diri sebagai orang lain. Jika hari ini kita berkonflik, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, seberapa berharga orang yang saat ini berkonflik dengan kita? Jika itu adalah suami kita, jika itu adalah istri atau anak-anak kita atau orang tua kita, seberapa berharga mereka? Kalau kita menganggap mereka berharga, maka seharusnya kita mementingkan mereka semua, karena mereka semua itu penting buat kita. Jadi kita belajar untuk melepaskan ego kita sendiri. E-nya dilepaskan baru bisa go gitu ya, bisa melanjutkan proses kita. Jadi selama kita masih punya ego yang kuat, ya proses untuk mencapai perdamaian gitu ya, susah, sulit begitu. Harus dari diri kita mau meninggalkan ego, melepaskan keakuan kita. Lalu di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 dikatakan tadi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di sini ada kata-kata ada kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara, apa itu kasih mesra? Apakah itu sebuah relasi hanya untuk laki-laki dan perempuan? Kalau dari kata Yunaninya menggunakan kata splagnois. Kata splagnois itu artinya adalah kasih sayang dan belas kasihan. Di sini ya menggunakan kata kasih sayang, Bapak Ibu Saudara. Jadi merujuk dari kata splagnois yang berarti kasih sayang, ternyata kasihnya Tuhan buat kita ini sama seperti seorang
ibu yang menyayangi anaknya, sama seperti ayah yang menyayangi anaknya. Kadang anak-anaknya salah, tapi kemudian mereka menegur. Anaknya salah, tapi kemudian mereka mau merangkul kembali, menerima kembali anaknya. Apapun, sesalah apapun anaknya, kasih sayang seorang ibu, kasih sayang seorang ayah itu yang akan membuat mereka tetap akan menerima anaknya apapun yang terjadi. Dan itu Tuhan. Dan mari kita belajar dari kasih sayang Tuhan. Kita memiliki kasih sayang yang besar itu dalam kehidupan relasi keluarga kita. Dalam keluarga mungkin kita punya salah, atau keluarga kita yang lain memiliki salah menyakiti kita. Tapi mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula, bahwa mereka itu adalah keluarga kita sendiri. Dan mau bagaimanapun kita akan kembali kepada mereka, menerima mereka sebagai bagian dari hidup kita. Dan langkah terakhir ketika kita mengalami krisis dalam relasi, kita harus berjuang untuk bisa mengalami rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini berasal dari bahasa Latin conciliare, yang artinya berkumpul, bersatu, atau memenangkan hati. Jadi kita berrekonsiliasi artinya mengumpulkan yang sudah rusak, mengumpulkan yang sudah pecah, menyatukan kembali seperti puzzle gitu ya, disatukan kembali supaya utuh, supaya kembali jelas. Mari kita bersama berjuang, mari kita bersama menghadapi setiap krisis yang ada menjadi sebuah kesempatan, bukan bahaya dalam keluarga kita, tapi kesempatan untuk kita lebih kenal anggota keluarga kita, untuk lebih memahami mereka, dan kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kini mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami krisis di dalam keluarga mereka, mengalami konflik di tengah-tengah keluarga mereka. Ajarlah Tuhan supaya kami dapat merendahkan diri sama seperti-Mu dan memahami orang lain, mementingkan kepentingan orang lain. Dan kami belajar Tuhan untuk dapat memberikan kasih sayang kami kepada setiap anggota keluarga kami, karena mereka sungguh berharga Tuhan. Terima kasih untuk setiap momen kesempatan bersama dengan keluarga kami. Kiranya itu semua semakin membuat kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.